Pada episode kali ini dimulai dengan diperlihatkan masa lalunya Marco sebelum mengikuti kontes 3%. Seorang wanita parubaya datang dan mengajak makan. Ketika Marco tengah menyantap makanannya, wanita itu memberikan sebuah hadiah berupa surat dari kedua orang tua Marco. Surat itu ditulis ketika orang tuanya akan mengikuti kontes 3%. Diceritakan keluarganya Marco secara turun-temurun telah berhasil lulus masuk ke offshore. Hal itu menjadi beban tersendiri bagi Marco untuk mengikuti jejak keluarganya. Namun Marco tampak percaya diri. Ia juga tidak lupa menuliskan surat untuk anaknya yang masih dalam kandungan istrinya sebelum Marco mengikuti kontes 3%. Kembali ke masa sekarang, terlihat para peserta masih terkurung di asrama tanpa adanya makanan dan mereka sudah sangat lapar. Mereka berusaha mencari cara agar bisa keluar hingga Marco sepertinya sudah mengerti dengan ujian kali ini. Dia lalu meminta seorang peserta untuk memanggil yang lainnya untuk berkumpul. Beberapa saat setelahnya mereka berkumpul. Marco menjelaskan jika layar di depan mereka menunjukkan 64 angka yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Ada 8 kamar peserta dan di setiap kamar terdapat 8 buah tuas yang berarti keseluruhan tuasnya ada 64 sesuai dengan jumlah angka di layar. Mereka harus menarik tuas-tuas itu sesuai dengan angka yang muncul di layar. 0 yang berarti tuasnya berada di atas, sedangkan 1 artinya di bawah. Namun dalam waktu 1 menit angka di layar akan berubah. Maka dari itu mereka harus bekerja sama dan melakukannya secara cepat dan tepat. Beberapa orang bertugas untuk mengingat angka-angka di layar lalu memberitahukannya kepada para peserta yang bertugas menarik tuas. Levar essa linha para o quarto correspondente. Vão ter 8 memorizadores. Vai ter 011 011 011 0 001. Vai, fica 001 001. Vai para baixo. Vamos lá, atenção, atenção. 101 tá bom. E a gente precisa terminar isso antes que a próxima sequência apareça no painel. Di percobaan pertama mereka berhasil dan menjalankannya dengan baik di bawah kepemimpinan Marco. Namun, tuas-tuas itu rupanya bukan untuk membuka gerbang. Mereka hanya mendapatkan makanan yang hanya cukup untuk 1 orang. Mereka tampak kecewa, tapi masalah kembali muncul saat menentukan siapa yang mendapat paket makanan tersebut. Marco mengajukan dirinya sendiri karena dialah yang berhasil memecahkan tes kali ini. Namun yang lainnya tidak setuju. Terjadilah perdebatan di antara mereka karena mereka saling berebut. Michelle lalu mengusulkan agar membaginya sesuai dengan abjad nama biar adil, sehingga Agatha menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Sementara itu, di saat Ezekiel tengah mengawasi ujian yang berlangsung, diam-diam Ellen menyusup masuk ke ruangan Ezekiel. Di sana dia mencoba untuk mengakses sesuatu, namun untuk membukanya dibutuhkan sidik jarinya Ezekiel. Karena itu, Ellen mencoba mengambil sidik jarinya dari barang-barang yang terdapat di sana. Ellen mengambil sidik jari dari sebuah kepingan puzzle yang kita tahu puzzle itu pernah dimainkan Augusto. Tapi tentu saja sidik jarinya tidak sesuai. Alarm pun berbunyi sehingga dia tertangkap basah oleh para petugas. Kembali pada para peserta, mereka memainkan permainan itu berulang kali sampai semuanya mendapatkan jatah makanannya. 0001, vai! Semua berjalan lancar dan mereka melewatinya dengan baik, meskipun ya butuh tenaga dan cukup melelahkan. Seorang staf mengatakan pada Ezekiel jika pada ujian kali ini tidak ada yang tereliminasi. Namun Ezekiel tampak tidak puas, ia pun melakukan beberapa perubahan. Makanan tidak lagi datang meski para peserta sudah menyelesaikan permainannya sebanyak 10 kali berturut-turut. Sonia yang sudah kelelahan mendatangi Marco dan menyuruhnya untuk berhenti. Para peserta yang lain pun setuju dengan Sonia, mereka juga sudah sangat kelelahan. Melakukannya terus-menerus hanya membuang-buang waktu. Marco berusaha membujuk dan meminta mereka untuk tidak menyerah, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya dan hal itu membuatnya kesal. Ketika mereka semua pergi, Agatha masih terus melihat ke layar dan menghafalkan angka-angka itu. Fernando mencoba menyadarkannya, namun Agatha menolak. Sesaat kemudian Fernando mendengar suara dari dalam pipa. Alangkah terkejutnya dia saat membuka penutupnya, lalu turun banyak sekali makanan sampai berhamburan. Para peserta lain yang juga mendengarnya segera kembali dan saling berebut. Terjadilah kericuhan di sana.
Mengetahui hal itu, Michelle mencoba menenangkan mereka. Dia meminta agar para peserta mengembalikan makanan yang sudah diambil dan akan membagikannya kembali dengan adil. Ketika sedang membagikan makanan, Marco hanya melihatnya dengan tatapan tidak suka, sepertinya dia masih kesal dengan kejadian tadi. Rafael mendekatinya dan Marco bertanya apakah Rafael mengerti mengapa mereka diberikan banyak makanan sekaligus. Rafael menjawab itu karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Itu artinya permainan sudah berubah dan tugas mereka sekarang adalah mencari cara agar bisa keluar. Marco kemudian mengumpulkan beberapa peserta laki-laki yang kuat untuk ikut membantunya membuka paksa gerbang. Mereka menggunakan semacam batang besi dari ranjang untuk mencongkel gerbang itu. Sementara itu, Ezekiel yang tak terima dengan perbuatan Elin segera menghubungi para dewan termasuk Matius. Dia sangat marah sampai-sampai menantang Matius untuk datang sendiri kepadanya. Setelah berjuang keras, Marco dan yang lainnya berhasil membuka gerbang meskipun hanya celah kecil dan mereka menahannya dengan sepotong besi. Tapi karena tidak ada yang berani masuk, Rafael memutuskan untuk masuk dan memeriksanya, namun ternyata tak hanya satu. Di balik gerbang itu terdapat gerbang yang lain. Mereka pun kembali merasa kecewa. Salah satu dari mereka lalu berkata merasa lapar. Dia sudah menghabiskan semua makanannya karena usaha keras yang mereka lakukan tadi membuatnya kelelahan. Setelah mendengar hal itu, Marco mengajak mereka untuk mengambil kembali makanan pada peserta yang lain. Mereka ini sebut saja geng Marco, kemudian memasuki salah satu kamar. Di sana Marco tampak marah melihat salah satu peserta laki-laki yang tidak ikut membantu. Marco mengatakan jika dia tidak mau ikut berkontribusi, maka dia harus memberikan makanannya. Peserta itu tentu saja menolak. Marco tidak menerima penolakan, dia lalu memaksa peserta tersebut dengan cara kekerasan. Rafael berusaha menghentikan Marco, namun Marco baru mau melepaskannya setelah peserta itu menyerah dan memberikan makanan miliknya. Tak hanya itu, mereka juga mengambil semua makanan milik peserta yang berada di kamar tersebut. Rafael protes, dia mempertanyakan sikap Marco tadi padahal dia tahu sendiri bahwa hal yang mustahil untuk membuka gerbang. Tapi Marco merasa itu adalah tindakan yang tepat. Sebelumnya dia butuh waktu cukup lama untuk mengerti tindakan Rafael yang mencuri kubus di permainan pertama. Sekarang Marco mengerti mereka hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Di sana mereka bukan untuk berbagi maupun berteman. Karena hanya 3% dari mereka yang bisa lolos dan yang pantas hanya orang-orang elit sepertinya. Perampasan yang dilakukan geng Marco tak berhenti sampai di situ. Mereka mendatangi setiap kamar satu persatu untuk merebut semua makanan para peserta dengan paksa. Fernando dan Joanna melihat hal tersebut. Mereka sadar cepat atau lambat geng Marco akan merampas semuanya. Fernando segera pergi untuk memberitahu teman-temannya. Dan Michelle berpikir mereka harus membuat semacam pertahanan. Marco juga membawa dan mengurung semua peserta ke dalam gerbang yang telah mereka buat celah tadi agar para peserta tidak bisa melawan. Dan ia menyuruh Giuliano untuk berjaga di sana. Para staf yang melihatnya khawatir. Situasi ini di luar kendali mereka, namun Ezekiel tetap bersikeras tak ingin membuka gerbang. Pria itu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu di tempat lain terlihat Elin yang tengah dimarahi Matius. Elin beralasan jika dia hampir berhasil, namun Matius tidak mau mendengar alasan apapun dan menyuruh Elin untuk menyelesaikan misinya. Kemudian Joanna mencoba melihat-lihat ke dalam lubang pipa. Sepertinya dia berpikir bisa menggunakan lubang itu untuk keluar. Dia kemudian melihat Agatha yang tidak sadarkan diri, mungkin karena kekacauan tadi. Joanna pun meminjam sepatunya Agatha sebagai alas tangannya. Gadis itu lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam pipa itu dan berusaha merangkak naik. Joanna terlihat sangat kesulitan dikarenakan lorongnya yang sempit, namun untungnya dia berhasil sampai ke ujung dan ternyata Ezekiel sudah menunggunya di sana. Kebrutalan geng Marco semakin parah. Mereka tidak segan melakukan kekerasan, bahkan pada peserta wanita dengan menjambak rambutnya. Marco sangat marah saat mengetahui Sonia berusaha menyembunyikan makanan miliknya. Dia menyuruh Sonia untuk meminta maaf. Dengan wajah kesal, Sonia terpaksa menurutinya, namun Marco merasa itu belum cukup. Tiba-tiba, dia memukul kepala Sonia menggunakan batang besi dengan cukup keras, membuat gadis itu langsung tidak sadarkan diri. Rafael yang melihatnya sangat terkejut. Dia langsung memeriksa keadaan Sonia, namun sayang, gadis itu telah mati. Rafael tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Marco sudah sangat keterlaluan.
Rafael berniat memukul Marco, namun salah satu anggota geng Marco menahannya. Marco lalu menyuruh Rafael untuk berlari karena sekarang mereka akan membunuhnya. Rafael pun segera berlari menyelamatkan diri. Dia terlihat sangat panik dan ketakutan, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Hingga Rafael sampai di kamar Michelle dan yang lainnya. Di depan kamar itu sudah terpasang 2 lapis barikade yang terbuat dari bahan-bahan seadanya dari ranjang-ranjang. Rafael memohon agar mereka mengizinkannya untuk masuk. Namun mereka tidak percaya karena berpikir itu hanya sebuah jebakan dari geng Marco. Rafael berteriak panik dan terus memohon, namun karena mereka tak kunjung percaya, dia pun membisikkan sesuatu kepada Michelle sampai Michelle pun membiarkannya masuk. Tak berselang lama, Marco and the gang pun datang dan berusaha menghancurkan penghalang-penghalang itu. Joanna yang sekarang sedang bersama Ezekiel melihat kejadian tersebut dari sebuah layar. Ezekiel menjelaskan bahwa seharusnya mereka semua lulus tes tadi. Tetapi Ezekiel melakukan beberapa tambahan tes dengan tujuan ingin melihat seperti apa sosok sebenarnya dari para peserta. Dan sekarang sudah kelihatan kan warna kulit mereka yang sebenarnya. Joanna lalu bertanya mengapa Ezekiel hanya diam saja dan tidak menghentikan mereka. Namun Ezekiel menjawab yang seharusnya menghentikannya adalah Joanna. Karena sekarang kesempatan yang tepat bagi Joanna untuk membuktikan apakah dia layak untuk masuk ke offshore atau tidak. Keadaan semakin memburuk saat geng Marco berhasil menghancurkan barikade lapisan pertama dan mereka sekarang berusaha menghancurkan barikade lapisan kedua. Sementara Joanna sudah kembali dengan melewati jalan yang sama dan kemudian dia pergi ke tempat para peserta dikurung. Joanna mengambil sebuah batang besi yang tergeletak dan menggunakannya untuk melumpuhkan Giuliano yang menjaga tempat itu. Sehingga teman-temannya sekarang bisa terbebas. Sesaat setelah Joanna membebaskan mereka, mereka pun langsung mencari Marco and the gang. Lalu setelah ketemu, mereka pun mengeroyok Marco and the gang bersama-sama. Keadaan tempat itu sangat kacau layaknya arena tawuran. Hingga keadaan gengnya Marco pun sudah tidak berdaya, Joanna lalu menghentikan mereka semua dan meminta Michelle dan yang lainnya untuk keluar. Sekarang sudah berakhir, ucap Joanna. Tak berselang lama, bunyi alarm berbunyi bersamaan dengan terbukanya gerbang. Mereka bersorak senang dan segera berlarian keluar. Giuliano, Agatha dan para anggota geng Marco tidak berdaya dan tidak mampu untuk pergi keluar dari tempat itu. Namun Marco yang keadaannya sudah babak belur mencoba berjalan mencapai gerbang. Beberapa kali dia terjatuh, namun dia kembali bangkit dan tidak menyerah. Saat tubuhnya sudah tidak kuat lagi, dia pun berusaha merangkak. Alarm kembali berbunyi dan gerbang tampak akan tertutup kembali. Marco masih berjuang, namun dia terlambat. Terdengar suara jeritannya saat tubuhnya terjepit pintu gerbang tersebut. Mengerikan. Singkat cerita, Michelle dan yang lain sudah sampai di luar. Fernando penasaran dan menanyakan apa yang dibisikkan Rafael saat Michelle membiarkannya masuk. Namun Michelle hanya menjawab saat itu dia hanya percaya pada Rafael. Scene lalu berpindah memperlihatkan masa lalu Rafael. Terlihat dia sedang minum-minum bersama adiknya. Adiknya itu sudah berusia 20 tahun dan minggu depan dia akan mengikuti kontes 3%. Pada tahun sebelumnya, Rafael sudah mengikuti kontes tersebut, namun dia gagal. Sekarang, dia mengajak adiknya untuk minum-minum sebagai perayaan. Namun, saat adiknya tak sadarkan diri karena mabuk, Rafael malah mencuri chip pendaftaran milik adiknya dan memasangkannya pada dirinya sendiri. Sekarang kita tahu jika Rafael mencuri identitas adiknya dan sebenarnya nama aslinya ialah Tiago, bukan Rafael. Rafael lalu menemui salah satu anggota The Cause dan berkata kali ini dia tidak akan gagal. Oh, jadi si Rafael atau Tiago ini salah satu anggota The Cause. Sekarang kita tahu apa yang dibisikkan Rafael pada Michelle ya. Di masa sekarang, Michelle dan para peserta yang tersisa sudah sampai di suatu tempat. Ezekiel menyambut dan memberikan ucapan selamat untuk mereka. Diketahui saat ini jumlah para peserta yang tersisa adalah 9% dari jumlah awal.
3% bersambung. Sedikit teori dari Ane nih guys. Ane berteori nih bahwasanya keluarganya si Marco bukanlah lulus ke offshore turun-temurun, melainkan mereka mungkin saja turun-temurun terbunuh selama mengikuti kontes 3%. Kalau benar iya tuh, dark sekali ya guys. Lanjutkan Bang Syem. Episode kali ini dimulai dengan diperlihatkan Ezekiel yang baru masuk ke ruangannya, namun di sana sudah ada Ellen. Ezekiel menyuruhnya keluar, tapi Ellen menolak dan berkata ingin mengatakan sesuatu. Ellen menanyakan tentang penemuan sidik jari anak kecil di kubus beberapa waktu lalu. Ellen lalu menanyakan siapa anak itu. Hal itu membuat Ezekiel sangat marah, namun Ellen mencoba menenangkannya. Wanita itu belum memberitahukan hal ini kepada siapapun termasuk para dewan, karena mereka tidak perlu tahu. Ellen memberikan Ezekiel sebuah penawaran agar Ellen tidak perlu melaporkannya. Penawarannya adalah Ezekiel harus mengundurkan diri setelah memimpin proses tahun ini. Atau jika tidak, Ellen akan melaporkannya. Ellen ingin menjadi penerusnya Ezekiel, tapi Ellen masih terlalu muda. Para dewan tidak akan menunjuknya sebagai pengganti Ezekiel. Namun jika Ezekiel merekomendasikannya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi Ellen ini meminta Ezekiel untuk mengundurkan diri sekaligus mengajukan Ellen sebagai penggantinya guys. Ezekiel tampak menatap tajam Ellen dan berkata jika Ellen jauh lebih buruk dari yang ia kira. Scene berpindah memperlihatkan 5 tahun silam ketika Ezekiel baru dilantik sebagai pemimpin proses. Dan dia sangat frustasi memikirkan pidatonya untuk pertama kali. Saat itu dia tengah bersama istrinya, Julia. Julia lalu mengajaknya ke kamar mandi untuk menjernihkan pikirannya. Wanita itu meminta Ezekiel untuk mendengarkan suara, aroma, dan segarnya air. Hal itu cukup membantu Ezekiel sedikit lebih tenang. Julia kemudian berkata Ezekiel sudah membuat prestasinya sendiri. Hal itu berhasil karena Ezekiel layak mendapatkannya. Julia lalu meminta Ezekiel untuk menenggelamkan wajahnya di bak yang sudah terisi air. Cukup lama dia bertahan sampai akhirnya pria itu mengangkat kepalanya untuk menarik napas. Berkat Juliana, tampaknya semua beban pikiran Ezekiel telah hilang. Hari-hari Ezekiel dilaluinya bersama sang istri. Julia mengatur dekorasi ruangan, menaruh beberapa tanaman hias dan juga mempersiapkan sebuah bak kecil di sana. Saat waktunya tiba untuk berpidato, Ezekiel tampak percaya diri. Dia selalu mengingat perkataan Julia dan mengatakan hal yang sama kepada para peserta. Kehadiran Julia di sisinya sangatlah berarti. Saat itu, Julia bertugas sebagai staf proses dan melakukan wawancara kepada para peserta. Awalnya semua berjalan dengan baik. Sampai dia mewawancarai salah seorang peserta bernama Talita. Talita menceritakan sudah memiliki seorang putri. Meski sekarang dia mengikuti proses, namun dia merasa tenang karena ibunya akan mengurus anaknya itu. Setelah mendengarnya, raut wajah Julia tiba-tiba berubah dan langsung mengeliminasi Talita. Talita tidak mengerti. Dia meminta maaf jika ada kata-katanya yang salah, namun Julia tetap tidak mau mengubah keputusannya. Sedikit informasi, kontes 3% ini mereka sebut dengan proseso atau proses. Ketika Ezekiel dan para staf sedang melakukan evaluasi, salah seorang staf mempertanyakan keputusan Julia yang mengeliminasi Talita. Terjadi sedikit perdebatan antara staf itu dengan Julia sampai akhirnya Ezekiel turun tangan menghentikan perdebatan tersebut. Singkat cerita, Ezekiel kembali melakukan pidato untuk menyambut para peserta. Kali ini tahun kedua baginya untuk memimpin proses dan Julia masih dengan setia mendampinginya. Tetapi tahun ini Julia tak lagi bertugas untuk mewawancara. Ezekiel memintanya untuk mengawasi seluruh proses. Julia menanyakan apakah pergantian tugasnya ini ada hubungannya dengan Talita, peserta yang dia eliminasi tahun lalu. Ezekiel segera menyanggah pemikiran buruk tersebut sebab dia hanya ingin mempromosikan Julia. Ezekiel meminta Julia untuk mengawasi pusat kendali. Dia bisa melihat berbagai tempat hanya pada satu layar. Terdapat banyak sekali kamera yang terpasang, mengawasi berbagai tempat, baik itu di fasilitas proses dan juga inland. Berkat kamera tersebut, mereka juga bisa mengetahui pergerakan kelompok di Chaos. Inland adalah nama kota miskin itu ya guys. Beberapa saat kemudian, Cassia masuk ke ruangan itu dan melaporkan berhasil menangkap salah satu anggota The Chaos. Ia meminta Ezekiel untuk melihat kamera 247. Dari dalam layar mereka bisa melihat proses penangkapan tersebut. Namun kamera lalu menyorot salah seorang warga sipil yang mengatakan seseorang tewas karena terkena tembakan nyasar. Para petugas pun segera menuju lokasi. Korban adalah seorang pria dan pria itu sudah tewas.
Para petugas kemudian membawa pergi mayatnya dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang sepertinya tinggal bersama pria tersebut. Melihat kejadian itu, Ezekiel dan Kasia segera pergi untuk mengurusnya dan meninggalkan Julia sendirian. Selang beberapa saat setelah kepergian mereka, Julia memutar ulang rekaman hingga menampilkan anak laki-laki tadi. Julia memandangi anak itu cukup lama dan tanpa alasan yang jelas dia pun menangis. Tak berselang lama, Ezekiel menghubunginya. Ada masalah di lantai bawah dan dia meminta bantuan Julia untuk mengurusnya. Singkat cerita, Julia sudah turun dan menghadapi seorang peserta yang tidak terima karena tereliminasi. Peserta itu protes dan menuntut keadilan. Awalnya Julia menghadapinya dengan tenang, sampai peserta itu mulai bersikap keterlaluan dan juga sampai mengatai Julia. Dia pun bilang Julia tak akan mengerti sebab dia memiliki segalanya. Julia langsung tersulut emosi dan memukul peserta tersebut. Setelah kejadian itu, Julia menjadi bahan perbincangan orang-orang offshore. Para dewan terutama Matius bahkan angkat bicara. Matius menyarankan agar Ezekiel membawa Julia ke pusat pemulihan, namun Ezekiel menolak dan mengatakan istrinya akan baik-baik saja. Setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Matius, Ezekiel menghampiri Julia dan menanyakan keadaannya. Dia sangat khawatir pada keadaan istrinya. Namun sepertinya Julia tidak mau memberitahunya dan memilih untuk memendamnya sendirian. Ezekiel mencoba mengerti. Dia lalu mengajak istrinya untuk tidur, tapi Julia menolak dengan alasan masih ingin belajar. Beberapa saat setelah Ezekiel pergi, Julia melihat kembali gambar anak laki-laki itu dan membuat salinannya. Selang 1 tahun kemudian, Ezekiel kembali melakukan pidato untuk tahun ketiganya sebagai pemimpin proses. Namun kali ini Julia tak ada mendampinginya. Ternyata Julia pergi ke ruang kendali dan mencoba mencari alamat anak laki-laki tersebut. Seiring berjalannya waktu, Julia semakin berubah dan membuat hubungannya dengan Ezekiel semakin merenggang. Hingga pada suatu malam, Ezekiel mencoba mencari tahu dan menemukan jejak pencarian Julia. Yang rupanya Julia bahkan sudah menonton rekaman itu sebanyak 100 kali. Keesokan harinya saat Julia baru saja terbangun, Ezekiel mencoba menanyakannya baik-baik. Julia akhirnya luluh. Dia lalu menceritakan bahwa ia sudah memiliki seorang anak jauh sebelum dia mengikuti proses dan sebelum mengenal Ezekiel. Ezekiel tentu saja merasa sangat terkejut. Dia tidak tahu karena itu tidak ada di dalam berkasnya. Ezekiel lalu menanyakan siapa ayahnya, namun Julia menjawab itu tidaklah penting. Ketika Julia mengikuti proses dulu kala, anak laki-lakinya atau Augusto ini diasuh oleh tetangganya. Dikarenakan Julia tak memiliki keluarga. Namun sekarang pengasuhnya sudah mati karena mereka dan Augusto hidup sendirian di luar sana. Julia tidak bisa tenang, dia ingin menemui anaknya. Ezekiel lalu mengatakan beberapa tahun lagi Augusto pasti mengikuti proses dan saat anak itu lulus, Julia bisa menemuinya. Namun Julia bertanya bagaimana jika Augusto gagal. Lalu Ezekiel menjawab, itu berarti Augusto bukan bagian dari mereka, melainkan bagian dari orang-orang yang tidak pantas. Setelah mendengar itu, Julia sangat marah dan terjadi perdebatan antara keduanya. Beberapa saat kemudian, Ezekiel terlihat menghubungi Nair dan membicarakan tentang pengunduran dirinya. Sepertinya Ezekiel rela melepaskan posisinya agar bisa bersama Julia, tapi Nair memintanya untuk memikirkannya kembali. Di suatu malam, Julia kembali mengendap-endap ke ruang kendali dan berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Augusto. Setelah mengetahuinya, keesokan harinya Julia berniat kabur. Dia menyamar sebagai peserta dan hendak keluar. Ezekiel yang menyadari hal tersebut untungnya berhasil menyusul Julia dan membawanya kembali. Tapi karena kejadian itu, Ezekiel terpaksa mengirimkan Julia ke pusat pemulihan yang berada di suatu pulau. Berharap Julia bisa kembali seperti dulu, tapi sayang tidak seperti harapannya. Você não vai junto? Sem luar e sem violão. Julia tidak kuat dengan beban beratnya selama ini dan memutuskan untuk bunuh Dirman dengan menenggelamkan dirinya ke laut. Hingga di suatu hari Kasia memberitahukan berita duka itu kepada Ezekiel.
Ezekiel tampak sangat terpukul. Dia menenggelamkan wajahnya ke dalam bak dan berharap rasa sakit di hatinya akan hilang. Seharian dihabiskan Ezekiel dengan merenung. Hingga ketika hari sudah malam, Nair menghubungi. Wanita itu mengatakan ikut berduka dan sekarang dia tidak akan lagi menghalangi Ezekiel jika memang Ezekiel mau melepaskan posisinya. Namun jawaban Ezekiel di luar dugaan. Dia berkata akan tetap memimpin jalannya proses dan meminta Nair untuk menyampaikan pada anggota dewan. Setelah cukup lama berpikir, Ezekiel memutuskan untuk menemui Augusto. Dia mengawasi anak itu dari kejauhan dan pada akhirnya mengikutinya sampai ke rumahnya. Ezekiel masuk dan mencoba memanggilnya, namun Augusto tidak mau keluar dan malah bersembunyi. Ezekiel lalu membujuknya dengan melemparkan buah dan itu berhasil. Augusto meminta buahnya lagi, namun Ezekiel berkata sudah tidak memilikinya, tapi dia mempunyai sebuah cincin. Ezekiel berkata cincin itu milik ibunya Augusto dan ibunya sangat merindukan Augusto. Tetapi Augusto tidak percaya dan mengatakan itu bohong. Anak itu kembali bersembunyi dan mengusir Ezekiel pergi. De pegar ele do lado de lá. É? Você vai poder conhecer quem era sua mãe. 3% bersambung. Sedikit informasi guys, Ezekiel, Julia, Kasia, Elin, bahkan Nair dan juga Matius. Pokoknya seluruh orang-orang yang berada di offshore itu awalnya mereka adalah penduduk kota inland yang miskin. Kayaknya bukan kota deh guys, mungkin saja negara karena penduduknya sangat banyak kan? Dan awal muasal offshore adalah diciptakan oleh sepasang suami istri yang dijuluki The Founding Couple. Mereka berdualah yang telah menciptakan proses dan offshore hingga berjalan sampai sekarang. Tapi kayaknya udah mati si suami istri itu. Tapi lagi, masih banyak misteri yang belum terpecahkan dan masih mengundang banyak pertanyaan. Jadi mari kita teruskan saja. Let's go Bang Shem. Episode kali ini dimulai dengan masa lalu Michelle saat sedang bersama dengan kakaknya, Andre. Dia terlihat sangat bahagia meskipun hanya tinggal bersama sang kakak tanpa kedua orang tua. Namun kini kakaknya itu sudah tiada. Michelle lalu terbangun dan melihat Rafael yang lewat. Dia langsung menyusulnya tanpa mengatakan apa-apa pada Fernando yang berada di sampingnya. Michelle bertanya bagaimana Rafael bisa tahu kalau ia salah satu anggota kelompok The Cause. Rafael menjawab pernah melihat foto Michelle di penampungan, meski seharusnya dia tidak boleh melihatnya. Rafael tidak punya pilihan lain saat geng Marco mengejarnya, maka dari itu dia terpaksa mengatakannya agar Michelle mau membantu. Setelah mendengar penjelasan Rafael, Michelle meminta Rafael untuk kembali bersikap seperti biasa. Tak berselang lama, seorang staf datang dan mengajak semua peserta untuk ke kamar yang sudah disediakan. Saat para peserta masuk ke dalam kamarnya masing-masing, mereka melihat gambar-gambar bersama dengan keluarganya, kecuali Joanna yang memang hanya sebatang kara. Cukup lama mereka memandangi gambar itu, dan ketika lampu hidup, anggota keluarga mereka ternyata sudah berada di kamar tersebut. Tetapi kehadiran mereka merupakan sebuah tes. Keluarga para peserta akan diberikan sejumlah uang asalkan mereka bisa membujuk anaknya untuk berhenti dari kontes 3%. Dikarenakan Michelle tak ada keluarga, seorang staf masuk ke kamarnya dan memberinya waktu 30 menit untuk berpikir, melanjutkan proses atau pulang dengan membawa uang yang banyak itu. Itu mah sangat mudah bagi Michelle. Sementara itu, tiba-tiba saja seseorang membekap Joanna hingga pingsan. Dan ketika sadar, Joanna sudah diikat di kursi. Pria itu bernama Jairo. Dia mengaku sebagai orang suruhan Gerson. Dia berhasil masuk dengan berpura-pura sebagai ayahnya Joanna. Awalnya Jairo akan membunuh Joanna sesuai suruhan Gerson, namun dia tidak menyangka di sini ia ditawari sejumlah uang yang jauh lebih besar dari bayaran Gerson. Jairo lalu memberi Joanna dua pilihan. Mati di tangannya sekarang atau berhenti dari proses dan tetap hidup. Selang 30 menit kemudian, seorang staf kembali ke kamar Michelle. Michelle mengatakan tidak sengaja memecahkan tempat uang itu saat hendak mengambil minum. Staf itu mengerti dan langsung menanyakan keputusan Michelle. Michelle lalu menjawab akan tetap mengikuti proses. Sementara itu, di kamarnya Rafael, ibunya mendesak agar dia berhenti dari proses. Keluarga mereka saat ini sangat membutuhkan uang dan ibunya bangga pada Rafael karena bisa sampai sejauh ini meski dengan cara mengkhianati adiknya. Ibunya berkata keluarganya pasti akan memaafkan Rafael, namun Rafael menolak.
Dia mencoba meyakinkan ibunya, tapi ibunya tetap bersikeras sampai mengancam akan membocorkan pendaftaran palsu Rafael. Rafael tidak takut, dia malah mengancam balik ibunya. Tapi karena itu ibunya sangat marah dan menampar Rafael. Dengan rasa kecewa, ibu Rafael keluar dari kamarnya dan mengatakan pada orang-orang di sana bahwa Rafael adalah seorang pengkhianat yang telah mengkhianati keluarganya sendiri. Scene berpindah pada Fernando dan ayahnya. Fernando sangat senang dengan tawaran itu. Mereka bisa menggunakannya untuk renovasi rumah mereka dan dia mau berhenti. Fernando merasa pesimis karena dia sudah sadar keinginannya bukan lagi untuk lulus dari proses. Tapi setelah mendengar hal itu, ayahnya merasa sangat kecewa terhadap Fernando. Ayahnya berkata tidak ada yang lebih penting selain melihat anaknya lulus dari proses dan mendapat kehidupan yang layak di offshore. Namun Fernando tetap bersikeras. Terjadilah perdebatan antara keduanya sampai ayahnya berkata jika Fernando berhenti, maka ayahnya tak akan lagi menganggap Fernando. Si ayah kemudian keluar dan mengatakan pada staf bahwa anaknya akan tetap mengikuti proses. Yang satu orang tuanya gini, yang satu begitu. Scene berpindah kembali pada Joanna. Setelah memberinya sedikit waktu untuk berpikir, Jairo lalu menanyakan keputusannya. Dan Joanna memilih tawaran untuk berhenti dari proses agar tetap hidup. Jairo kemudian melepaskan ikatan di kedua tangan dan kakinya Joanna. Setelah terlepas, Joanna langsung meraih sebuah patung dan menggunakannya untuk memukul kepala pria itu. Joanna berniat kabur keluar, tapi sayang pintu itu terkunci. Jairo bangkit dan langsung mengunci tubuh Joanna sampai membuatnya kesulitan bernafas. Joanna tetap berontak. Dia mempersilahkan Jairo untuk membunuhnya karena dia akan tetap pergi ke offshore. Setelah mendengar jawaban tersebut, Jairo melepaskan Joanna dan berkata bahwa Joanna lulus. Jairo menjelaskan Ezekiel yang mengirimnya untuk mengetes apakah Joanna bersungguh-sungguh atau hanya memanfaatkan proses untuk melarikan diri. Jadi Ezekiel sudah tahu tentang pendaftaran palsunya Joanna dan Ezekiel mengujinya. Joanna pun tersenyum dan merasa sangat senang. Scene berpindah memperlihatkan Ezekiel yang pergi menemui Augusto untuk terakhir kalinya. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan berharap Augusto bisa mengurus dirinya sendiri dan menjadi kuat. Augusto tidak mau, tetapi Ezekiel terpaksa melakukannya dan pergi meninggalkan Augusto. Vai te fortalecer. Você vai crescer, vai ficar forte. Singkatnya, Ezekiel telah kembali dan dirinya tampak sangat kacau. Tak berselang lama, Cassia datang dan mengetuk pintunya. Cassia merasa heran saat melihat penampilan Ezekiel dan berkata Ezekiel bersikap aneh. Ezekiel kemudian menjawab bahwa Elin sudah memerasnya. Meski Elin melaporkan semua hal baik tentang Ezekiel pada anggota dewan, namun hal itu harus dibayar dengan posisinya sekarang. Cassia lalu meminta Ezekiel mengatakan bagaimana Elin memerasnya. Dia harus tahu agar bisa membantu, namun Ezekiel tidak mau memberitahu Cassia. Sedikit informasi guys, jika para anggota dewan sampai tahu Ezekiel memiliki hubungan dengan orang-orang inland, maka Ezekiel akan diberi hukuman seumur hidup tinggal di tempat pemulihan selama-lamanya. Singkat cerita, tes tadi telah selesai. Ada yang lulus dan ada juga yang lebih memilih untuk menyerah lalu membawa hadiah uang itu bersama keluarganya. Fernando masuk ke kamar Michelle yang kebetulan berada di samping kamarnya, lalu menceritakan apa yang terjadi dengan ayahnya. Ayahnya memaksanya untuk mengikuti proses, namun Fernando tidak peduli dengan proses. Meskipun begitu, Fernando akan bertahan selama bersama dengan Michelle, asalkan berada di tempat yang sama dengannya. Mendengar hal itu, Michelle sangat senang dan mencium Fernando. Scene berpindah memperlihatkan Ezekiel bersama beberapa orang staf sedang mengadakan rapat. Namun di sana Elin terlihat memegang kendali, sedangkan Ezekiel tak bisa berbuat banyak. Setelah rapat selesai, beberapa staf menjemput para peserta untuk menjalani tes selanjutnya, yaitu tes secara individu. Cassia membawa Michelle ke suatu tempat dan memberikannya baju ganti. Dia lalu menjelaskan tugas Michelle adalah meyakinkan sepasang suami istri yang berada di balik pintu agar putrinya mengikuti proses. Awalnya mungkin terdengar mudah, namun saat Michelle masuk ke ruangan di mana pasangan suami istri itu berada, Michelle sangat terkejut mengetahui mereka adalah orang tuanya Bruna. Michelle harus memberitahu mereka tentang kematian Bruna, dan dia harus bisa membujuk keduanya agar mengizinkan adik Bruna mengikuti proses. Tesnya kali ini tentu saja sangat sulit bagi Michelle. Sementara itu, Fernando juga terlihat sedang mengikuti tesnya sendiri.
Seorang staf pengujinya memberikan waktu 30 menit untuk Fernando membuat sebuah tes atau ujian baru yang dapat diterapkan untuk proses selanjutnya. Di tempat lain, Rafael juga sedang menjalani tes yang sama, namun untuknya sedikit berbeda. Dia tak bisa menyelesaikannya sendirian. Dia harus mencari seseorang untuk membantu. Tepat saat waktu menunjukkan pukul 6, dia harus menyalakan alat proyeksi secara bersama-sama dan untuk menyalakannya, Rafael hanya harus menekan 2 tombol, namun tombol itu saling berjauhan. Maka dari itu dia butuh bantuan orang lain. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Rafael langsung mencari siapapun yang dapat dimintai tolong. Dia melihat salah satu peserta dan ia memanggilnya, namun peserta itu menolak karena dirinya sendiri juga sudah tereliminasi dan tidak peduli pada Rafael. 30 menit telah berlalu. Staf yang menguji Fernando kembali dan menanyakan hasilnya. Fernando berkata bahwa tidak semua peserta memiliki motivasi yang kuat untuk lulus. Dia menyarankan sedikit perubahan dalam tes sebelumnya. Menurutnya, menawari peserta dengan sejumlah uang tak cukup efektif. Namun, staf itu berkata menyuruh Fernando untuk membuat tes baru, bukan mengubah tes yang sudah ada. Tetapi, Fernando beralasan hanya diberikan waktu 30 menit. Itu sangat mustahil, dan kamu pasti juga sudah tahu, kata Fernando. Dibanding mencari tes yang baru, akan lebih efisien mengembangkan tes yang ada dan meminimalisir kekurangannya. Setelah mendengar itu, sang staf pun tersenyum dan meluluskan Fernando. Fernando pun selebrasi dengan kursi rodanya. Sementara itu, Rafael masih mencari-cari seseorang untuk membantunya. Dia menggedor-gedor pintu kamar Joanna dan kebetulan Joanna baru saja kembali. Fernando memohon bantuannya. Joanna bersedia, tetapi dengan syarat Rafael harus memberitahu alasannya melakukan pendaftaran palsu. Tapi Rafael tidak bisa. Dia terus memohon namun Joanna mengabaikannya. Tak berselang lama Rafael mendengar Fernando yang mencari Michelle. Rafael mendekatinya dan mengatakan Michelle belum kembali. Rafael pun mencoba bicara baik-baik dan memohon bantuan pada Fernando, tapi Fernando menolak. Ia masih kesal dengan semua perbuatan Rafael selama ini. Rafael tahu itu, tapi Fernando harus membantunya demi Michelle. Rafael kemudian membawa Fernando berpindah tempat dan memberitahu tentang dia dan Michelle adalah anggota The Cause. Rafael berani mengambil resiko dengan memberitahu hal ini kepadanya, karena jika Fernando sampai mengkhianatinya, maka Michelle juga akan mati. Waktu terus berjalan. Dengan berat hati Michelle mengatakan mengenai kematian Bruna, namun dia mengarang cerita bahwa kematiannya akibat kecelakaan. Kedua orang tua Bruna sangat terpukul. Mereka tidak mau kehilangan putrinya lagi, yaitu Isabella, adiknya Bruna. Pode acontecer, a gente não pode culpar ninguém por isso. Acidente pelo André, por ele, pela memória dele. Michelle mencoba membujuk mereka. Dia tahu dan mengerti perasaan mereka karena kakaknya Andre juga mati saat mengikuti proses. Sangat sulit untuk menerimanya. Selama 5 tahun Michelle terus membenci proses sampai saat gilirannya tiba. Michelle tidak mau kematian Andre sia-sia, karena itu dia harus lulus proses. Begitu pula dengan Isabella. Cukup lama Michelle meyakinkan keduanya, sampai akhirnya kedua orang tua Bruna pun luluh dan mengatakan Isabella akan mengikuti proses. Ya, entar beberapa tahun kemudian, masih lama. Berkat bantuan dari Fernando, Rafael berhasil menyelesaikan tesnya dan lulus. Dia bersorak senang gembira ganbate, sementara Fernando dengan muka masamnya langsung pergi tanpa mengatakan apa-apa. Kasia mengatakan terkesan pada Michelle yang berhasil meyakinkan kedua orang tua Bruna. Namun Michelle menjawab hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan langsung kembali ke kamarnya. Dia langsung memungut kembali pecahan kaca di tong sampah. Pecahan kaca tempat uang yang ia pecahkan tadi itu. Lalu Michelle menggunakan itu untuk menyayat perutnya. Michelle tampak menahan sakit saat mengeluarkan sesuatu yang tertanam dari dalam tubuhnya. Apa itu guys? Dan ternyata rupanya tadi Michelle memecahkan tempat uang itu bukan tanpa sengaja ya, melainkan adalah sebuah rencananya. 3% bersambung. Hai teman-teman borangan, berikan penilaian kalian untuk episode kali ini dari 1 sampai 10 ya, dan berikan juga alasannya. Jangan lupa komen. Sehat selalu kalian semua dan see ya.